Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahma dari Prodi Akuntansi semester 5 kelas 5 AKB 4. Di sini saya akan mengilustrasikan komprehensif. PT Pandawa telah melakukan pembelian sebesar 80% saham PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendalian sebesar 200 juta. Sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan dividen dari akuntansi PT Pandawa terdapat PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Yang pertama yaitu nilai akuisisi oleh PT Pandawa tambah nilai wajar kepentingan non pengendalian 1 miliar. Nilai buku aset bersih PT Satria. Saham biasanya 500 juta, saldo labanya 300 juta. Jadi keduanya ditambah hasilnya 800 juta. Dividen antara nilai wajar dan nilai buku. 1M dikurang berarti nilainya itu 1M dikurang sama dengan dikurang 800 juta sama dengan hasilnya 200 juta. Jadi dividen yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perincian dari total dividen di atas. Yang pertama yaitu persediaannya 25 juta, tanahnya 75 juta, bangunannya 50 juta, dan goodwillnya 50 juta. Setelah itu kita tengok neraca saldo per tanggal 31 Desember 2015. Di sini di sini akun yang pertama yaitu kas dan setara kas. Letaknya itu di debitnya 5M 150 juta pada PT Pandawa. Sedangkan PT Satrianya di debitnya 740 juta. Sedangkan piutang usahanya di PT Pandawa 2M. Sedangkan di PT Satria yaitu 200 juta. Persediaan barangnya di PT Pandawa 800 juta, sedangkan di PT Satria itu 150 juta. Investasi pada PT Satria adalah pada PT Pandawa 830 juta, sedangkan di PT Satria itu 0. Tanahnya di PT Pandawa yaitu 1M 500 juta, sedangkan di PT Satria yaitu 550 juta. Sedangkan bangunan dan peralatannya itu di PT Pandawanya 2 miliar 400 juta, sedangkan di PT Satrianya 300 juta. Sedangkan merek dagang di PT Pandawa yaitu 525 juta, sedangkan di PT Satrianya 0. Akumulasi penyusutannya di kredit pada PT Pandawa sebesar 1M, sedangkan PT Satria dikredit sekitar 100 juta. Akumulasi amortisasinya di kredit yaitu 100 juta, sedangkan di PT Satria 240 juta.
Utang banknya di PT Pandawa sekitar 1M 250 juta, sedangkan di PT Satria 500 juta. Saham biasanya di PT Pandawa 5M, sedangkan di PT Satria 500 juta. Saldo labanya di PT Pandawa 2M, di PT Pandawanya 2M, sedangkan di PT Satrianya 300 juta. Terus penjualannya di PT Pandawa 6M, sedangkan di PT Satria 900 juta. Pendapatan sewanya di PT Pandawa 40 juta, sedangkan di PT Satria tidak ada pendapatannya, yaitu nol. Pendapatannya nol. Keuntungan penjualan di PT Pandawa 25 juta, sedangkan di PT Satria nol. Kerugian penjualan peralatan pada PT Pandawa, kerugian pada PT Pandawa 0, sedangkan pada PT Satrianya 10 juta. Bagian laba pada PT Satria 93 juta. Beban pokok penjualan pada PT Pandawa 2 miliar 250 juta, sedangkan di PT Satrianya 300 juta. Beban operasi pada PT Pandawa 600 juta, sedangkan di PT Satrianya 80 juta. Beban sewa pada PT Pandawa 120 juta, sedangkan di PT Satria 75 juta. Beban penyusutan pada PT Pandawa 300 juta, sedangkan di PT Satria 25 juta. Beban amortisasinya pada PT Pandawa 50 juta, pada PT Satrianya 0. Beban bunga pada PT Pandawa 300, sedangkan PT Satria 10 juta. Dividen diumumkan di PT Pandawanya 200 juta, sedangkan di PT Satrianya 100 juta. Jadi total semuanya di PT Pandawa 17.800.000. Dan sedangkan di PT Satria 2M 540 juta. Dan informasi tambahannya yang pertama yaitu selama 2015 PT Satria melaporkan perlaporan laba bersih sebesar 400 juta. Dan kemungkinan dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Yang kedua yaitu dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015, pendapatan penjualan pada PT Satria sebesar 800 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta sampai 31 Desember 2015. Persediaan tersebut baru terjual 40%. Yang ketiga yaitu dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta sampai 31 Desember 2015. Persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Yang keempat, pada bulan Desember 2015 pada PT Pandawa menyewakan peralatan kepada Satria atas jasa tersebut. PT Satria harus membayarkan sebesar 26 juta sampai akhir 2015.
PT Satria belum melakukan pembayaran. Yang kelima, pada 1 Januari PT Pandawa menjualkan kepada PT Satria sebesar 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Pada yang keenam yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa seharga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemudian peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa pengunduhan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode sama dalam menyusut peralatan, yaitu metode garis lurus. Selanjutnya itu prosedur konsolidasian pada tahun 2015. Pencatatan PT Pandawa 2015. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat di PT Pandawa selama tahun 2015 adalah yang pertama yaitu Januari 2015 investasi Satrianya 800 juta di debit, sedangkan kasnya itu 800 juta di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2015 investasi pada PT Satrianya 320 juta di debit, sedangkan bagian laba atas PT Satrianya 320 juta di kredit. Mencatat bagian PT Pandawa atas laba bersih PT Satria 400 juta dikali 80%. 31 Desember 2015. Kasnya 80 juta, sedangkan investasi pada Satrianya di kreditnya 80 juta. Mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria 100 juta dikali 800 juta. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensi pada tanggal akuisisi seluruh jurnal, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasikan, sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta 50 juta dikali 10 tahun. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill-nya, sehingga amortisasinya diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. 25 juta ditambah 5 juta dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba pada PT Satrianya 30 juta, investasi pada PT Satrianya 30 juta. Mencatat amortisasi diferensialnya yaitu 30 juta dikali 80%. Antara transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa
ke PT Satria. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. 400 juta dikurang 250 juta sampai akhir tahun 2015. Persediaan tersebut baru terjual sebesar 40% sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. 150 juta dikali 60% atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba pada atas PT Satria yaitu 90 juta, investasi pada PT Satria 90 juta, mencatat keuntungan investasi penjualan persediaan yang belum terrealisasi 150 juta dikali 60%. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. 200 juta dikurang 80 juta. Sampai akhir 2015, seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi karena transaksi ini merupakan transaksi hilir. Maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikan saja. Berikut pencatatan pada PT Pandawa. 31 Desember 2015. Bagian laba pada atas PT Satria 96 juta, investasi pada Satria 96 juta, mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi yaitu 120 juta dikali 80%. Pada PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta. 650 juta dikurang 625 juta. Jadi hasilnya itu 25 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Berikut pencatatan yang dibuat oleh pada PT Pandawa. Jadi yang pencatatan yang dibuat pada 31 Desember 2015, bagian laba pada PT Satrianya itu 25 juta, sedangkan bagian investasi pada PT Satrianya itu 25 juta juga. Pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada tanggal penjualan. Nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. 240 juta dikurang 90 juta, harga jual tersebut yaitu 140 juta, sehingga PT Satria melakukan kerugian penjualan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir. Maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikan saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambahkan saldo investasi pada PT Satria, dan bagian laba atas PT Satria akan ditransaksi penjualan peralatan tersebut, menyebabkan kerugian. Di sini saya akan menjelaskan pencatatannya yang dibuat oleh pada PT Pandawa. Pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Satrianya 8 juta, bagian laba atas PT-nya 8 juta. Mencatat kerugian transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi 10 juta dikali 80%. Berikut adalah buku besar investasi pada bagian laba PT Satria. Investasi pada PT Satria, akuisasinya 800 juta,
sedangkan laba bersihnya 320 juta, 80 juta dividen, 24 jutanya amortisasi di diferensial, sedangkan 90 jutanya keuntungan belum terrealisasi, sedangkan 96 keuntungan belum terrealisasi juga. Terus kerugian yang belum terrealisasikan yaitu 8 juta. 25 jutanya keuntungan belum terrealisasi. Jadi totalnya itu 813 juta. Bagi laba atas PT Satria, amortisasinya diferensial 24 juta, 320 laba bersih, keuntungan belum terrealisasi 90 juta, keuntungan yang belum terrealisasinya juga 96 juta pada PT Satria, keuntungan belum 25 juta, kerugian yang belum terrealisasi 8 juta. Jadi total semuanya adalah 93 juta. Jurnal eliminasi 2015 berikut adalah perhitungan uang nilai aset bersih pada PT Pandawa bagian PT Satria dan kepentingan pengendalian atas aset bersih tersebut. Tabel perhitungan jurnal. Saldo awal pada PT Pandawanya 80%, cap nonnya 20%, sahamnya itu biasa, saldo laba. Saldo awalnya itu 640 juta, sedang cap nolnya 160 juta, sedangkan saham biasanya 500 juta, sedangkan saldo labanya 300 juta. Laba bersihnya itu 320 juta, sedangkan cap nonnya 80 juta. Saham biasanya 0, sedangkan laba bersihnya 400 juta. Itu yang tadi itu laba bersihnya. Dan selanjutnya dividen 80 juta di PT Pandawa, dan cap nonnya pada PT Pandawa cap nonnya 20 juta. Dan saldo labanya di dividennya 100 juta. Saldo akhirnya 880 juta, sedangkan cap nonnya 220 juta, sedangkan saham biasanya 500 juta, sedangkan saldo labanya 600 juta. Keuntungannya 000, realisasi transaksi hulunya 000, persediaannya 90 juta, keuntungan yang belum terrealisasi transaksi hilirnya 0 juga, persediaannya 96 juta, 24 juta, keuntungan yang belum 0, transaksi hulunya 25 juta tanah, itu terrealisasi hulu tanah 25 juta, keuntungan yang belum 0, terrealisasi hilir 8 juta, sedangkan itunya 2 juta, saldo akhir disesuaikan 677 juta, sedangkan cap nolnya 198 juta, sedangkan bagian laba atas PT
Satria PT Satrianya itu 117 juta dengan bagian lab cap note-nya 58 juta. Jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengetahui bagian dan kepentingan dan pengendalian serta investasi awal pada PT Satria. Jadi di sini itu sudah di sini yang selanjutnya itu jurnal eliminasinya. Yang ini jurnal eliminasinya. Terus lanjut lagi perhitungan saldo dividen selama 2015. Perhitungan saldonya seperti ini. Jurnal eliminasinya yang harus dibuat untuk amortisasi didefinisikan adalah sebagai berikut. Jadi jurnal eliminasinya itu seperti ini, dan bagian laba labanya seperti ini juga. Terus selanjutnya itu persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi dibuat adalah inilah jurnalnya. Ini jurnalnya. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa menggunakan seluruh di akhir 2005, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan dapat laporan keuangan konsolidasi. Jurnal eliminasi yang harus dibuat ini jurnal yang telah dikonsolidasikan. Selanjutnya itu atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa dan ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengenai pendaftaran sewa dan beban sewa serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah ini jurnalnya. Pendapatan sewanya itu 26 juta, beban sewanya 26 juta, untung usahanya 26 juta, sedangkan piutang usahanya 26 juta. Inilah jurnal eliminasi yang telah dibuat. Dan penjualan tanah PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnalnya yaitu jurnal yang harus dibuat yaitu keuntungan penjualan tanahnya 250 juta. Tanahnya yang keuntungannya itunya di debit, sedangkan tanahnya itu di kredit. Transaksi hilir penjualan peralatan menyediakan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasinya yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Jadi jurnalnya itu peralatannya 100 juta itu di debit, sedangkan kerugian itu letaknya di kredit 10 juta. Peralatan atau akumulasinya itu 0, sedangkan akumulasi penyusutannya itu 90 juta. Jadi selanjutnya itu kertas kerja konsolidasi 2015 berikut kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan konsolidasinya. Jadi ini kertas yang untuk menyusun
untuk menyusun semua akun-akun atau laporan kerja konsolidasi 2015. Oke, baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf karena